Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja nyala milik Allah masih memberikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala nikmat yang Allah titipkan hari ini kepada kita menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur apapun yang terjadi. Baik itu yang tertampakkan mungkin agak lebih redup daripada biasanya, mungkin tidak secerah wajah kita yang kita harapkan gitu ya. Mungkin dengan amanah yang banyak, Masya Allah gitu. Yang tersampaikan haruslah syukur, syukur, dan syukur. Karena kita meyakini, la in syakartum, la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, maka Allah la azidannakum, akan ditambahkan. Menarik kata la azidannakum, ini Allah menggunakan dua penguat. La di penguat itu namanya lam taukid, lam penguat, la azidan, karena sebenarnya kalau membutuhkan azida, itu sudah cukup, aku akan tambahkan. Tapi di awal Allah sangat dan sangat gitu ya, sangat pasti akan menambahkan itu sampai kuatkan dengan dua lam, dua taukid, terutama lam kedua non taukid, lazi dan nakum, sungguh aku pasti akan menambahkan bagi kalian. Mungkin ya, mungkin pasti Allah tahu, karena mungkin di antara hamba-hambanya ketika di lazi dan nakum ini seperti kayak kurang percaya gitu ya, maka sampai-sampai Allah membutuhkan dua penguat sekaligus untuk meyakinkan kita bahwa sesungguhnya Allah akan berikan nikmat itu. Maka kita belajar di Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan pada diriku agar aku bisa mensyukur segala nikmat yang Engkau berikan. Karena nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman sangat Masya Allah luar biasa besar. Dan belum minta agar diilhamkan, agar bisa meneliti satu persatu nikmat itu, agar semuanya bisa bersyukuri. Ketika disyukuri, Masya Allah ditambahkan lagi. Allahu Akbar. Baik, kita buka dengan syukur, Alhamdulillah, dan kita berbuka dengan sedekah dulu. Baik, ketika di bawah sebelah kanan Bapak Ibu, kanan kiri ada orang, mungkin silahkan nih orang yang kiri, dan sampaikan senyum terindah. Senyum, senyum. Atau boleh tulis senyumnya di dalam chatnya, biar kelihatan lagi senyum. Saat saya lagi senyum nih gitu ya. Semoga yang baca juga ikutan tersenyum. Masya Allah. Salat salam kita tekan berjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya. Ya nanti Masya Allah, semoga kita tersenyum melihat Rasulullah dan begitu bahagia. Ya Allah, ini loh manusia yang dulu pernah 14 abad yang lalu merindukan kami. Dan Masya Allah, kerinduan itu terbalaskan bertemu dengan Rasulullah di syurga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik, senyum. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, kita sapa dulu siapa saja yang telah hadir. Masya Allah, pertama dari Pekalongan, luar biasa. Sugeng Daluku ya, Pekalongan, Pasuruan, Masya Allah, ini orang-orang timur ya, Pekanbaru, oke, Barat. Pekalongan hadir, Masya Allah. Bu Susi dari Jakarta, dari Malang hadir, Masya Allah. Masya Allah. Sumbawa NTB, wih, NTB ini sudah mungkin setengah 6 ya, lebih cepat 1 jam, bentar lagi sudah maghrib. Riau hadir, Bandung, Masya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ngeliat senyumnya indah-indah sekali, luar biasa. Ya, ini kan walaupun saya lagi melihatnya cuman hanya baru di apa namanya di emoticon gitu kan, itu udah bahagia, Insya Allah. Ketika kebahagiaan itu hadir, kita sedang memupuk terumbu karang kita. Allah Akbar. Baik, semoga Allah tambahkan terus nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membahas selanjutan dari buku ini, Kajian Magnet Rezeki, buku yang sangat-sangat saya rekomendasikan, selain di antara buku-buku yang lainnya juga pastinya. Kita pakai kurikulumnya dari sini, kita sudah di pertengahan, Alhamdulillah. Ini materinya sebenarnya hari ini kita yang akan kita bahas, sudah pernah kita bahas di beberapa pekan atau bulan lalu ya. Karena kita ngikutin urutan, dulu saya masih lompat-lompat, sekarang kita urutan. Kemarin kita telah membahas menarik piutang, hari ini kita akan membahas cacat yang sempurna. Insya Allah. Ini luar biasa, bahwa sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Karena semua pemberian ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya sempurna. Maka letakkanlah hati kita bahwa diri kita hanya sebagai seorang tukang parkir. Dulu logika ini sering pertama kali saya mendengarkan dari Al-Agim, bahwa logika sebagai seorang tukang parkir.
bahwa sesungguhnya yang datang seluruhnya kepada kita, baik itu anak, keluarga, suami, harta, bahkan amanah, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika semua titipan, ketika datang, misalkan datang mobil baru, masya Allah, alhamdulillah, kita bahagia, tapi bagian itu tidak akan berlebihan. Kenapa? Kita paham ini titipan. Suatu hari akan diambil juga. Dan ketika kita diambil, kita sudah meletakkan, oh ini titipan, pasti akan diambil sama yang punya. Jadi hati kita itu goncangannya tidak akan ketika mendapatkan sesuatu juga, nggak lebih-lebih amat gitu ya. Tapi ketika diambil juga nggak ngecelup-ngecelup banget. Karena meyakini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya itu milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja ya. Materi selesai. Baik, ya. Kita hari ini akan bahas tentang cacat yang sempurna. Melanjutkan dari sebelumnya, kalau dulu saya pernah menceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah yang berperang di jalur fisabilillah. Beliau memiliki 3 orang putra laki-laki yang semuanya orang-orang soleh gitu ya. Ini ternyata ayahnya sudah sepuh dan beliau pincang pula, tidak bisa jalan dengan normal. Maka anak-anak minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarkanlah ayah saya nggak ikut. Karena memang sudah dalam pengecualian di dalam ayat Quran bahwa orang-orang yang memiliki kekurangan, tidak sudah sepuh juga gitu kan, itu tidak perlu ikut jihad fisabilillah secara yaitu di medan jihad, di medan perang. Maka sang ayah pun tadi ketika mendengarkan bahwa sang anak telah minta izin kepada Rasulullah, sang ayah marah. Nak, nggak mau. Aku pengen membawa kaki pincangku ini ke surganya Subhanahu wa taala. Maka beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ketika aku berjihad fisabilillah dengan kaki pincangku ini, apakah ketika nanti aku syahid aku akan masuk surga? Bismillah, insya Allah akan masuk surga. Dan beliau berjihad di perang Uhud. Sebelumnya perang Badar, masya Allah sukses telak gitu kan. Bahkan tidak ada korban dari bagian orang-orang muslimin, semuanya menang, semua bahagia, pulang dalam keadaan menang luar biasa. Ternyata di perang Uhud keadaannya berbeda. Dan ternyata masya Allah beliau syahid. Dan Rasulullah menyampaikan ini loh, permintaannya telah ijabah. Dia meletakkan kaki pincang itu di surga. Ketika sampai surga, tidak pincang lagi. Jadi ketika kita melihat bahwa suatu mungkin ada kekurangan dalam diri kita, tapi ketika kita niatkan lillahi ta'ala, gitu ya, Masya Allah dengan lillahi ta'ala itu nanti Allah akan titipkan, semoga akan titipkan pada kita surga yang nikmatnya tiada batasnya. Baik, kita kembali ke dalam buku ini. Catat sempurna ini bisa jadi hari-hari kita penuh dengan kecacatan yang disampaikan dalam kehidupan kita tidak hanya dalam bentuk catatan fisik gitu ya. Alhamdulillah saya sempurna, enggak. Jadi catatan ini ada bentuk maknawi dan lahiriah. Secara lahiriah mungkin ada beberapa di antara kita yang diuji dengan kekurangan. Apakah tidak bisa melihat dengan baik atau tidak berjalan dengan baik, Masya Allah. Tapi biasanya ketika saya memiliki teman yang memiliki kekurangan dari sisi, biasanya dia memiliki kelebihan di sisi yang lain. Yang itu menjadi power dia. Dan ada juga yang kecacatan di sini ada sesuatu yang dia tidak ridhoi, dia tidak sukai. Misalkan kita berharap banget kita juara, ternyata kita tidak juara. Berharap banget kita tidak punya amanah, ternyata kita punya amanah, punya amanah yang banyak pula, kita MM-an sebagainya. Maka sesungguhnya ketika kita tidak mendapati apa yang kita inginkan itu, saya kayaknya kita sedang ada kecacatan di dalam keseharian kita, dalam diri kita. Maka teruslah bersyukur bahwa di balik kecacatan itu pasti ada sebuah kesempurnaan ketika kita jeli melihatnya, ketika kita baik dalam mensikapinya. Maka menarik dalam kitab ini, di dalam buku ini, saya ingin mulainya dengan ayat gitu kan, Masya Allah gitu kan. Setelah menceritakan belum memiliki, ya kemarin alhamdulillah saya ketemu dengan Mas Sayat ketika di MRC, gitu ya, ketika di belakang, sholat, di jalan gitu. Orangnya pulang bahagia aja, main sana, main sini, asik gitu kan. Dan kesempurnaannya di mana, Ustaz? Ini kesempurnaannya nanti ketika kita di Jannatul Firdausil A'la bisa jadi ini loh. Di antara 9 saudara Ustaz Nasrullah ini, yang masuk surganya paling cepat adalah Yayat. Ketika dia masuk surga, kok mainnya gak seru ya kalau misalkan gak sama saudara-saudaranya. Bisa jadi dia akan mengajak saudara-saudara untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia gak punya hisab. Nggak ada hisap nih. Kenapa kamu nggak sholat? Nggak ada pertanyaan gitu. Dari mana uang kamu dapatin? Nggak ada pertanyaan gitu. Kamu makan apa? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Bener-bener catatan-catatan putih bersih. Maka disampaikan ketika Ustaz Nasrul lagi umrah disebut sebagai malaikat. Iya, malaikat tidak punya dosa. Dan Yayat juga nggak punya dosa. Allahu Akbar.
Dan kita patut mentadaburi dari surat Al-Mulk ayat 3, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit secara bertumpuk-tumpuk atau berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kata Allah, kamu tidak akan pernah melihat sebuah kecacatan, sebuah apa ya, sesuatu yang tidak seimbang di antara ciptaan Allah. Bahkan diminta lagi oleh Allah SWT, farji'il basur hal tara min futur. Maka lihat lagi, ada nggak catat di antara ciptaan-ciptaan Allah? Kita nggak akan pernah dapatin itu. Semuanya sempurna. Kenapa? Itu adalah produk dari zat yang maha sempurna. Nah, bahwa meyakini bahwa satu hal ketika kita diberikan ujian, bahkan ketika kita bangkrut, apa indahnya dari kebangkrutan ini? Maka kita fokusnya jangan kebangkrutannya, fokusnya pada tadi di balik kebangkrutan itu ada apa? Saya ketika mendengarkan cerita, misalkan kemarin kita ngobrol lagi dengan salah satu di antara sahabat-sahabat yang dulu bersama Ustadz Nasrullah gitu ya, ketika belum mengenal nama ilmu magnet rezeki, kita mengenalnya Ustadz Nasrullah Orchid, pasti gitu ya, namanya Nasrullah Orchid. Ya, karena beliau sudah sangat terkenal dengan perumahan Orchid Residen di mana-mana gitu kan, perumahan yang kalau mencari perumahan asri yang muslim gitu kan, 100% muslim yang kira-kira tetangga-tetangga itu udah screening dengan baik gitu, dia Orchid gitu ya, klasik keren lah gitu ya. Nah, satu titik masya Allah kedaruhnya saya ketemu dengan salah satu sahabat yang kemarin datang ke pesantren dan kita ngobrol-ngobrol lagi masa dulu ketika kita ngaji bareng sama beliau gitu ya, sama Ustadz Nasrullah di awal-awal. Dan kita keingetan dulu kita pernah bercerita tentang Ustadz Nasrullah cerita bahwa kita akan pindah tempat ngaji karena rumah beliau udah dijual untuk menutupi beberapa amanah beliau yang mungkin ketika dijual 2 atau 3 miliar pun masih besar sekali amanah beliau. Tapi masya Allah, apa yang terjadi? Saat itu dalam posisi terendah seperti itu, belum memimpikan, belum membawa papan gitu ya, papan tertulis menjadi motivator nasional. Saat itu kami melihat, gitu kan, masih dalam setengah hati bahasanya. Ya kita kan Ustaz udah jadi maksudnya properti gitu kan, properti berpindah menjadi motivator. Seperti kok agak jauh gitu ya, Ustaz menjadi motivator masih mending ada kontennya. Dan ini kok jauh sekali. Tapi masya Allah beliau yakin banget dengan tadi LOP beliau catatan di situ dan juga belum punya catatan juga dengan amanah yang ada. Tapi ternyata Masya Allah dari dorongan tadi itu ingin selesai dengan amanah yang ada, Masya Allah belum melejit semuanya. Dan tahun 2016 kalau nggak salah itu mulai MR-nya dan sampai sekarang sampai Masya Allah banyak mengenal bahkan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya nasional, bahkan internasional. Dan kita gitu belum berpikir untuk bangun pesantren, pesantren butuh biaya besar gitu kan. Ini kan ada rasa kekurangan di awal-awal akhir-akhir bulan ketika saya menyodorkan Ustaz, ini loh ada kafalah buat para guru gitu kan, untuk para pegawainya, untuk makan sebagainya, segini gitu kan. Biasanya itu agak pusing di broadcast sana, broadcast ini, mungkin ada yang mau bersedekah dan sebagainya. Dan di situ belum berpikir gimana caranya untuk mendapatkan bahwa anak-anak ini butuh butuh pendanaan dan sebagainya. Dulu dari kekurangan itu, dari ketidaksempurnaan itu bahasanya. Kalau sempurna kan enak nih, butuh segini, dapetnya segini, ini kan gitu. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita apa ya, tidak kita sukai, bahkan tidak kita harapkan gitu ya, kita rasa ada kurang di sana, ada kecacatan di sana, yakin ada kesempurnaan di situ. Ternyata itu beliau berpikir, muncullah nanti namanya Dinar Khairul Razikin. Awal-awal sejak diskusi juga mikir, Ustaz, dari properti banding ke apa namanya ke mentor gitu kan sebagai seorang motivator. Sekarang ke dinar, oh masya Allah. Tapi sekarang masih kita lihat ada SKS 2. Pertama kemarin ke Malang, sekarang ke Bali dan ke Lombok gitu kan. Masya Allah. Dan belum bisa merekrut banyak orang, bisa memberikan biasanya kafal kepada beberapa orang yang keluarganya terhidupi dari situ, bahkan menjadi nasional ketika dinar ini merebak gitu kan, menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang. Masya Allah kita melihat kesempurnaan itu. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan, mungkin bisa jadi gini, kalau saya analogikan, kenapa muncul dinar Zikin? Karena ada kebutuhan untuk operasional pesantren. Kalau saya ngebayangin, kalau misalkan pesantren nggak ada, apakah terpikir tentang dinar? Saya pikir juga tidak. Saya dulu termasuk seorang mahasiswa yang mahasiswa beasiswa di Libya gitu ya. Di Libya kami mendapatkan semuanya dapat gratis, mendapat rumah, dapat rumahnya, dapat apartemen untuk belajar, buku semua dikasih, dan makanan sudah melimpah ruah. Pokoknya nggak ada biaya apapun, udah fokus aja ngajar. Fokus aja untuk belajar.
Bagi saya nggak ada kekurangan apapun, semua aman-aman aja gitu ya. Dan di situ saya udah nggak pikir apapun, nggak ada kreativitas untuk mencari nafkah tambahan, nggak ada kreativitas untuk menambah saldo di dompet. Tiap bulan dapat uang, walaupun nggak besar tapi cukup gitu kan. Maka ya udah gitu doang, ngalir aja. Tapi masya Allah gitu. Dan ya Allah nggak ditipin tambahan apapun, kayak itu udah sempurna. Bahasanya udah nggak ada tantangan baru gitu. Tapi saya dapati beberapa teman yang mereka lebih kreatif karena kami di Libya sebenarnya ngelihat peluang bisnis tuh banyak banget dan gampang sekali, tinggal nyariin rumah. Bahasa saya dulu saya itu menjadi agent rumah karena setiap bulan itu setiap kan bahkan ada perputaran dari orang Indonesia mutar pindah-pindah. Itu kami dulu ada beberapa orang yang dia cuman gampang banget kerjaannya, cuman nyari rumah tipenya akan ditempati oleh orang Indonesia. Nanti ketika mereka nempati 1 bulan pertama itu akan dijadikan hadiah buat orang menjadi penyalurnya. Oh, ternyata nyari uang 20-30 juta tahun 2010 itu gampang sekali buat teman-teman kami gitu. Dan mereka melakukan itu, dan Masya Allah, harta mereka bahasanya secara finansial gampang banget Allah titipkan banyak. Tapi bagi saya yang merasa nggak ada kekurangan dan saya nggak ada pikiran untuk itu, ya saya biasa-biasa aja. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, bahkan ketika kita mempelajari, ketika tidak ada sesuatu yang tidak kesempurnaan itu, tidak ada sesuatu yang cacat itu, ada kekurangan di dalam diri kita, kita merasa ada butuh sesuatu, maka kita akan berpikir dalam pikiran itulah Allah mengirimkan kesempurnaan-kesempurnaan tadi. Di balik tidak sempurnaan itu, Allah titipkan di sana kesempurnaan. Maka kalau kita dapati, kenapa muncul training magnet rezeki gitu kan, muncul di nafsu rezikin, karena sebelumnya ada sebuah kecacatan yang ketika dia syukur, dia terima, ketika itu kita terima gitu ya, maka Allah akan titipkan, Masya Allah, rezeki yang melimpah ruah. Bahasa kita adalah kesempurnaannya, ya ada tara. Maka Bapak Ibu rahimanullah, sering saya di antara beberapa pekan ini menyampaikan tentang pecah telur. Sudah nonton pecah telur? Ya, pecah telur di YouTube, silahkan. Itu lebih ke aplikatif gitu ya. Mudah-mudahan amanah lunas. Itu ternyata kalau kita dapetin, misalkan Bapak Ibu punya amanah ratusan, bahkan miliaran gitu, maka di situ akan diceritakan orang-orang sukses yang dulu memang mulai dari amanahnya berjibun gitu. Maka contoh paling real adalah ya, Ustaz Nasrullah dengan amanah yang besar, ternyata masuk sekarang tidak memiliki amanah, bahkan bisa memiliki banyak pesantren, operasional pesantren nggak sedikit, bahkan miliaran gitu kan untuk pembangunan pesantren. Oh, titipan surplus yang begitu luar biasa. Memang dimulai mungkin bisa jadi dengan sesuatu yang sangat kurang. Maka apa yang kita lakukan ketika misalkan kita dititipi Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kekurangan atau sesuatu yang tidak kita sukai? Satu yang kita lakukan adalah redho. Pertama sabar. Sabar mungkin bisa jadi belum redho. Ya Allah, kok saya sih? Kalau masih kok saya, itu masih belum sabar. Tapi setidaknya kita sabar adalah ketika tidak mengumpat sama Allah, kita tidak menyalahkan Allah, ya Allah, kapan ini ujian selesai? Makanya berarti belum sabar. Maka kesabarannya kalau ya Allah, ya Allah, ditahan diri, oh ini gak mudah, ya Allah, Bismillah aku ridho, ya Allah, maksa. Nah pemaksaan ini mesti disebut sebagai sabar. Tapi ketika sudah redho, bahkan nanti ke level ketiga sudah pertama sabar, 2 redho, 3 syukur ketika mendapatkan ujian. Sabar, minimal kita tidak berontak sama Allah, kita berkata, ya Allah, why me? Kenapa aku? Maka kita disebut sebagai tidak nggak sabar gitu. Tapi ketika dia sabar, ya udah Bismillah terima. Sakit ya sakit banget ya Allah. Bisa mendapatkan kabar gitu kan pas lahir anak. Barusan saya datang dari Bekasi. Allah, saya belajar banyak. Ada Bu Nana dari Bekasi. Kodarwah diberikan amanah gitu kan, memiliki anak yang belum bisa mandiri sampai umur 20 tahun, harus di apa sih bahasanya, berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus sampai umur 20 tahun gitu ya, 20 tahun, tapi pola pikirnya mirip anak 2 tahun gitu, harus semuanya disiapkan dan sebagainya. Ini 20 tahun bukan perjalanan yang pendek loh, ini panjang. Dan bagaimana bisa mensabarinya ya Allah gitu. Saya belajar, oh anak saya belum ada bapaknya kalau misalkan autis rendah gitu ya. Ini benar-benar ujian banget ini. Tapi saya ngebayangin, tapi satu hari bisa jadi ini anak gitu kan. Inilah malaikat yang nanti akan mengandung anak. Yang saat ini barusan saya beliau, Masya Allah gitu ya, bersedekah motor ke pesantren biasa dalam kondisi yang suami baru saja meninggal, masih memiliki tanggungan anak gitu kan. 4 anak dan anak salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus, dia harus mendapat perawatan khusus.
Bahkan ketika mandi harus dimandiin sebagainya, harus disiapin semuanya gitu kan. Tapi Masya Allah, kalau kita nanti meyakini bahwa satu hari anak ini bisa jadi namanya Arik gitu ya. Ketika nanti dia hisab, semuanya dia hisab dengan amalannya masing-masing, ibu dihisab dengan amalannya, ayahnya juga dihisab. Ternyata Arik ini Masya Allah, amalannya sudah, nggak punya dosa gitu ya. Ternyata Pak, Bu, ayo masuk yuk gitu kan. Ini masih dapat hisab dulu dari malaikat. Enggak, aku maunya masuk surga bareng Bapak Ibu. Pada roh itu bisa jadi adalah salah satu orang yang sangat akan kita syukuri di hari itu, menjadi jalan untuk memudahkan jadi mendapatkan syafaat nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Bahwa sesungguhnya setiap ujian pasti akan berbanding lurus. Bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kesabaran kita ketika mendapatkan ujian itu, Masya Allah, itu rezekinya, pahalanya ghairu mamnun, tidak ada batasannya. Kalau misalkan kita sholat ada pahalanya, misalkan dicatat 27 kali ketika kita berjamaah gitu kan, itu masih ada angkanya gitu. Tapi kalau untuk kesabaran dan bisa mensyukuri kesabaran itu nominal itu sampai nolnya aja kita nggak tahu saking banyaknya. Maka kita meyakini satu hal ketika ujian datang berdiri kita, yakini dulu pasti ada rahasia yang indah di balik itu semuanya. Maka ajaban diambil mukmin. Sangat menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin. Inna amrahu kullu khair. Semua perkaranya orang mukmin itu pasti sempurna, pasti baik, kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2999. Semua perkaranya orang mukmin itu baik. Wali sadaka li ahadin ilal mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. In asobatu sarra syakar. Jika dia mendapatkan kenikmatan seorang mukmin maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Wa in asobatu dharra, ketika dia ditimpakan dengan musibah, anak kok Masya Allah gini banget, nggak nurut, sebagainya gitu kan. Kok Allah uji dengan misalkan tidak kesempurnaan gitu kan, dan dia bersabar, fakana khairallah, maka itu baik baginya. Maka semua itu ketika dia memberikan nikmat, dia bersyukur, masih tawadu, itu baik. Ketika dikasih kerendahan, bahasanya dia diberikan ujian yang bertubi-tubi, dia tetap bersabar, fakana khairallah, maka itu baik baginya. Maka juga ada sebuah hadis yang lain dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, mayazalul bala bil mu'min, tidak lepas-lepasnya ujian terhadap seorang mukmin dan orang mukminah fi nafsi, bagi dirinya, anak-anaknya dan hartanya, hatta yalqallahu ma'alihi khatiyah. Ketika dia mendapatkan musibah itu bagi dirinya, orang-orang sekitar yang dia cintai dan harta sebagainya, musibah itu bertubi-tubi datang, maka nanti musibah-musibah itu akan membersihkan dirinya sampai ketika dia bertemu dengan Allah, dia nggak punya dosa. Maka yakin ini bisa jadi Allah ketika memberikan ujian hari ini kepada kita, Allah sebenarnya sudah menitipkan di belakangnya ada kesempurnaan, ada kebaikan sangat besar. Hanya Allah ingin lihat bagaimana respon kita. Kalau respon kita reject, respon kita nggak ridho, ya Allah kenapa saya, kenapa nggak si fulan aja ya Allah. Maka ketika respon itu bukan respon yang membuat Allah ridho, maka musibah itu ya bagi musibah saja, tidak ada hikmah di belakangnya dan tidak ada kesempurnaan di belakangnya. Tapi ketika kita letakkan tadi pertama sabar, kedua ridho, ketiga syukur, maka kita akan mendapati kesempurnaan di dunia dan kesempurnaan nanti di akhirat. Ustadz dapat musibah kok bisa sabar? Pertama sabar, ya sabar itu masih maksa sih. Ya Allah, kenapa rumahku yang kebakaran? Ya Allah, ridho ya Allah, masih maksa sih gitu ya. Nanti ketika ridho itu akan melihatnya lagi beberapa bulan selanjutnya. Bisa jadi ternyata dapat bantuan kah, atau misalkan dari hikmah dari kebakaran itu dia mikir keras gimana caranya mengembalikan rumah ini, maka muncullah bisnis-bisnis baru gitu kan. Kita dapati banyak orang yang mereka terpuruk, disitulah mereka mendapatkan lompatan untuk bangkit kan. Ketika mereka dalam standar ya datar-datar aja nggak dapat ilham-ilham itu, tapi ketika Allah titipkan ujian itu ternyata di situ melampaui, melejit luar biasa. Nah, dia ketika mendapat 2 bulan 3 bulan, alhamdulillah itu saya, ternyata gantinya jauh lebih baik. Saya ketika kehilangan sepeda, bisa Allah ganti nanti itu lebih bagus. Orang pada doain gitu. Ternyata nggak lama setelah itu Allah gantikan dengan motor gitu. Oh, Insya Allah gitu ya. Uh, Mensyukuri segala nikmat Allah, kedua akan menjadikan kita ridho. Dan ketiga, ketika seorang muslim, level ketiga adalah syukur. Ketika mendapatkan musibah kita bersyukur. Qadaruh anak kok yang kita harapkan menjadi dia mereka anak mandiri, menjadi soleh, ternyata
menjadi anak yang bahasa Allah titipkan adalah anak yang special need gitu kan, berkebutuhan khusus, tetap bersyukur. Kenapa? Suatu hari bisa jadi anak ini yang menggandeng tangan kita agar cepat masuk surganya Allah. Ketika kita udah keringetan ketakutan, oh masuk surga apa enggak, Shiratal Mustaqim udah lama jalannya ini, tipis banget di bawah neraka, ternyata anak ini menggandeng kita, ya yuk bu kita masuk surga bersama. Kenapa mereka punya sayap-sayap cepat untuk mengajak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini satu hal bahwa semua yang Allah berikan pada kita adalah sempurna. Yang kadang tidak sempurna adalah sudut pandang kita. Maka ketika kita menggunakan sudut pandangnya Allah, sudut pandang kita akhirat, semuanya pasti akan sempurna. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang syukurnya itu delay. Tapi yang lebih baik sih daripada yang nggak bersyukur sama sekali. Tadi kita yakin, kita harus syukur on time. Hari ini berikan musibah, hari ini kita bersyukur. Ternyata nanti di akhirnya kita akan mendapati, oh di sini itu hikmahnya. Dan banyak sekali. Mungkin coba perhatikan di antara kita, saya sangat bersyukur gitu ya. Pengennya sih ngerasanya dulu musibah itu masuk dapat beasiswa ke Libya, musibah banget karena berharapnya beasiswanya ke Mesir. Tapi kalau Daroh ketika menghadapi mendapatkan apa yang di Libya dengan di Mesir gitu, 2 tahun saya itu nggak bersyukur sama sekali gitu ya. Karena berharap di Mesir ternyata dapetnya di Mesir, masya Allah gitu kan, harus survival, beasiswa harus ditambah dengan kerja dan sebagainya, harus dapat kiriman dari Indonesia. Sedangkan saya tahu keadaan di orang tua kami nggak mungkin bisa mentransfer lagi gitu. Makanya bersyukur banget setelah 2 tahun, oh ini tuh perbandingannya. Kenapa Allah palingkan saya dari Mesir menuju ke Libya. Apa satu kisah lagi yang dari teman saya, saat Abdullah Ahad ketika dia mendapatkan ujian, dia pengen banget masuknya ikut ke Lebanon. Maka dia bismillah dia beli tiket. Karena saat itu dia dapat beasiswa di sana dan dia pengen mencari beasiswa tambahan itu. Akhirnya berangkat ke Lebanon. Ketika sampai Lebanon dia baru akan mengurusin visa-visa dan sebagainya gitu. Jadi visanya sebagai visa ziarah saja. Maka dia punya uang, belilah tiket ke Lebanon buat S2-nya setelah dari Libya. Nah, tiketnya dibeli cuma one way, satu kali jalan. Tapi visanya visa kunjungan. Kalau visa kunjungan harus ada returnnya. Jadi berangkat dan pulang. Maka apa yang terjadi pas di check in, dia nggak boleh, Pak ini nggak bisa, Bapak harus beli lagi visa pulangnya. Saya nggak punya uang lagi, Pak, tinggal 400.000, nggak punya uang. Ya nggak bisa, Pak. Ya udah bismillah. Kalau sudah diantarin ke bandara, dibilang kepada saudara-saudaranya, Pak, Bu, bismillah ya, saya berangkat. Tapi sebenarnya ketinggalan, pesawat udah jalan. Maka saat itulah tinggal sisa 400.000, dia masuk ke musola. Ini kan bahasanya ya ketidaksempurnaan kan. Bahasanya kesempurnaannya kalau dia berangkat semua yang dia cita-citakan tergapai saat itu juga. Oke, setelah itu dia bilang ke musola, luar biasa. Pas bilang musola dia sholat. Ini ya, wasta'inu bisobri wassalat. Mintalah tolong kalian dengan sabar dan sholat. Maka masuk ke tempat sholat. Ini ceritakan, maksud saya ngelus-ngelus ketika cerita ini disampaikan beliau. Beliau tinggal sisa uang 400.000, tiket sudah hangus, keluarga sudah meyakini bahwa anak ini akan berangkat ke Lebanon. Tapi belum ada orang yang kira-kira yang bahasanya pantang mundur. Cita-cita saya ke sana, saya pengen S2 ke Lebanon. Berangkat beliau. Maaf, ke Jordan, bukan ke Lebanon, ke Jordan. Nah, saudara saat itu masuk ke dalam musola, sampai di musola dia mikir, gimana ini? Kemana lagi? Karena berangkat ke Jordan udah nggak bisa, tiket udah hangus gitu. Maka pas setelah sholat di kepikiran teman-teman ada di Malaysia, ya udah bismillah deh 400.000 masih bisa nggak beli tiket Malaysia. Ternyata masih ada promo yang harga 300.000 saat itu. Maka berangkatlah ke Malaysia. Saya biasanya telepon teman-teman. Teman-teman ada di sini nih, bisa nggak ketemuan gitu kan teman-teman. Oh ternyata ada beberapa sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia yang jemput. Maka saat itu dia cerita, saya sebenarnya mau ke Jordan, cuman tiket saya hangus, nggak punya uang sebagainya gini. Udah bismillah, aneh boleh nebeng dulu nggak? Boleh, sudah. Di hari pertama nebeng, makan semuanya juga nebeng. Jadi makannya ikut bareng-bareng sama teman-temannya gitu kan. Teman kami dulu di Libya dan beberapa teman yang ada dari Indonesia yang ada di Malaysia sedang belajar dari pertama, 2, 3, sampai 2 pekan. Dia nggak tahu harus ngapain. Pokoknya bismillah, aku pengennya ke Jordan. Sampai hari ke-12 tuh dia nelpon paling kontak-kontak teman-teman yang lainnya. Ini kisah ini bagi saya sih inspiratif banget ya. Sampai di hari ke-12, setelah 2 pekan itu, beliau mendapati salah satu dari teman itu punya mertua, seorang ustadz yang ada di Malaysia. Maka minta izin, boleh nggak saya ketemu dengan bapak mertuamu ini? Oh silakan, ini nomornya kontaknya, silakan ketemuan. Pas sampai ketemuan di sana, ternyata si bapak Dr. Asri ini, namanya Dr. Asri, itu
saudara berhalangan untuk mengisi kajian dan belum minta, Ustaz Abdan, antum boleh nggak bisa gantiin saya buat mengisi kajian? Gimana dok? Di sini. Maka datang ke situ dan belum mengajar di sana di masjid itu. Perkenalkan habis itu belum ngisi kajian. Ternyata masya Allah kajiannya bagus. Kawan-kawan di Malaysia ini bahagia, senang dengan kajiannya dan besok diundang lagi, diundang lagi. Maka pas pulang tadi bahasanya ya mohon izin dapat amplop gitu kan dari ternyata gede banget. Maka sehari 2 hari sampai 2 pekan. Berjalan 2 pekan, ternyata dari amplop-amplop tadi yang diberikan cukup untuk beli tiket PP. Maka beli Bismillah berangkat ke Jordan. Maka sebelum berangkat, belum mengatakan, Bapak Ibu, mohon izin ya, Malaysia bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah ke Jordan. Saya ingin melanjutkan S2 saya di sana. Dan saya mohon izin, karena uang tiket untuk berangkat ke Jordan sudah dapat, maka saya mohon izin tidak bisa melanjutkan kajian lagi, dan saya cita-cita ke saya ke sana. Maka jamaah minta izin, Ustadz boleh nggak besok datang ke sini lagi buat pamitan? Berangkatnya besok kan? Iya. Maka besoknya datang, ternyata jamaah yang senang tadi itu mengumpulkan dinar mereka, mengingatkan real mereka, gitu kan, dolar mereka dikumpulkan, dan satu kali duduk itu ketika pertukaran terkumpul sekitar 30 juta. Dan Masya Allah gitu, tiket terdapat, uang saku ditambah 30 juta. Ternyata ketika sampai di Jordan beliau cerita, ternyata Masya Allah Jordan itu living cost-nya sangat mahal. Beliau harus menyewa kos yang sangat ke dalam saja, itu sampai beberapa juta gitu. Harganya itu tinggi banget. Dinar mereka itu dinar yang lebih tinggi, lebih mahal daripada dolar. Jadi kos buat kehidupan di sana itu Masya Allah mahal banget. Dan beliau datang di musim dingin. Kalaupun misalkan tidur di masjid, nggak mungkin. Pasti akan kedinginan dan beku beliau. Dan dulu tadi di awal dari Jakarta cuma bawa 400 ribu. 400 ribu nggak akan ada gunanya di sana, sangat kecil. Ternyata, oh ini tuh rahasia Allah. Kenapa saya tadi harus tinggalan pesawat? Kenapa harus tiket itu harus hangus? Saya ingin dibelokkan ke Malaysia. Dan di Malaysia lah, oh ingin menitipkan rahasianya, menitipkan kesempurnaannya, menitipkan uang sakunya, biar saya living cost saya untuk selama di beberapa bulan di Jordan, itu tercover di Malaysia. Oh, saya ketika mendengarkan kisah itu, Masya Allah, ini kisah benar, dan saya cukup akrab dengan Sabda dan Lihat. Nanti ketika kita memiliki pesantren di mana, di Bogor gitu ya, di Bogor Timur, Insya Allah kita akan tetanggaan nama beliau gitu. Nah kisah ini menurut saya, oh ini loh, ketika terjadi kecatatan tadi tidak dapat tiket, nggak jadi berangkat, ternyata sebenarnya Allah sedang menyampaikan kesempurnaannya di tempat lain, cuman kita diminta sabar dan ridho. Ternyata oh ini loh, Allah bukakan takdir itu dalam waktu 1 bulan 30 hari. Tapi kan dan 2 pekan pertama kan menyakitkan. Ya iya, ya nikmatin aja. Ternyata Allah titipkan di 2 pekan selanjutnya kan, dan Allah bukakan, dan ternyata Masya Allah, sengemper-ngempernya kita di Malaysia, tidur-tidur di emperan masjid, itu masih bisa. Tapi kalau di Jordan, keriting antum, aku tuh makan kedinginan, beku antum, selesai hidupnya. Oh iya, ternyata oh, di situ saya merasakan, oh ini tuh cacat yang sempurna. Allah alam biswab. Gitu ya. Baik, itu mungkin saya sampaikan hari ini, bahwa meyakini bahwa di setiap, mungkin bisa jadi kita melihatnya sebuah kecatatan, tapi yakinlah, di balik itu semua ada sebuah kesempurnaan yang indah yang Allah titipkan. Baik, itu ya Bunda. Silahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Ya, ya Allah. Baik, boleh? Izin keluar maghrib. Siap. Silahkan, untuk beberapa daerah mungkin sudah maghrib. Lumajang hadir. Baik, ayo Bunda silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Kalau nggak ada ya, alhamdulillah, nggak apa-apa. Jadi yakin ya, setiap ujian Allah, cacat itu, atau kekurangan yang kita tidak miliki, Masya Allah, Allah pasti menyiapkan sebuah rahasia kesempurnaan yang sangat indah. Maka yakini dalam kaidahnya orang-orang santri, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu mau melakukan sesuatu dan aku juga mau, kita sudah deal bekerja sama. Tapi ternyata Allah yaf'alu ma yurid. Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala, dan yakin keinginan Allah itu jauh lebih baik. Gitu. Oh alam Allah Karim. Ya, di sini kita yakini satu hal, bahwa saya sekarang itu malah mikir sekarang saat ini tidak boleh sih minta ujian. Tapi keadaan saya dalam kondisi sangat nyaman. Gimana gak nyaman? Pekerjaan saya di travel, menjadi pembimbing haji dan umroh. Ketika berangkat kerja itu bahagia. Saya berangkat umroh gitu kan, nemenin jamaah.
Oh, Masya Allah. Sekarang di pesantren dititipkan dengan ketika pagi gitu kan, dengerin, bangun tidur pun bahkan santri duluan gitu kan. Itu mereka sudah pada ngaji. Nanti mau tidur juga mereka sudah dalam keadaan ngaji. Bahkan ketika kita ngelilir gitu, yang ngelilir terbangun malam-malam jalan-jalan, kita masih dapetin beberapa santri itu masih ngaji. Ya Allah, pemandangan sangat indah. Ya Allah, kok nikmat tuh banyak banget ya Allah gitu. Maka syukur-syukur ya Allah gitu. Sampai khawatir nanti kalau misalkan nikmat ini diberikan dunia semuanya gitu ya, ini jatah akhiratnya mana gitu. Saya khawatir itu. Maka mulai kepikiran. Ketika Bapak Ibu diberikan ujian-ujian yang banyak, maka yakini bahwa bungkus permen itu yang besar itu nanti akan seimbang dengan permennya yang manisnya pasti akan besar pula. Gitu. Oh, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Baik. Tanya bagaimana Ustadz jika suami yang tidak setia dan jujur bisa dianggap menjadi jasad yang sempurna? Baik, Ibu, ini serius nggak mudah. Ustadz, bagaimana Ustadz jika suami yang tidak setia dan jujur bisa dianggap menjadi catat yang sempurna? Gimana ya? Serius nggak mudah, Bu. Bismillah. Ketika ujian itu datang, sama seperti yang sampaikan Ustaz Nasrullah, ketika misalkan ujian itu datang, contoh seperti ibu ini, dan ibu ternyata menunjukkan sebagai sikap yang terbaiknya. Dulu biasanya kan kita datar-datar aja, ternyata ketika ujian dari suami ternyata dalam keadaan seperti itu tidak setia, mungkin punya orang luar gitu kan, punya kedekatan dengan wanita lain sebagainya. Ternyata ibu masih menunjukkan sikap yang terbaik sebagai sikap seorang istri yang baik gitu kan. Kenapa ibu menyadarkan masih baik juga? Eh, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik pada suami. Asalkan suami tidak mengajak ibu untuk maksiat, tidak menzalimi ibu sebagainya, menzalimi dalam keadaan fisik gitu kan. Kira-kira kalau misalkan tidak dengan suami ini nanti anak-anak pergaulannya jadi kurang bagus, asalkan tidak itu dan ibu masih redo, ibu masih tetap setia, masih tetap baik sama suami, saya yakin satu hal, hati suami ibu itu tidak sekeras batu. Allah akan disitu titipkan, ya Allah, ternyata aku memiliki seorang istri yang sangat-sangat soleha. Kesempurnaan itu coba kita tadaburi dengan kisah Ibu Asia. Ibunda Asia, satu di antara pimpinan ahli syurga, itu salah di antara Ibunda Asia. Siapa suaminya? Suaminya adalah Fir'aun. Kurang parah apa coba? Ibu punya suami seperti Fir'aun, tapi ternyata masuk dengan kesabaran, dengan keindahan akhlaknya. Allah titipkan di balik itu semuanya, menjadikan beliau menjadi satu di antara pimpinan ahli syurga. Maka yakini dulu, ridoin dulu, terima ya Allah, saya terima. Ini ada ujian untuk saya. Nanti langkah selanjutnya kalau misalkan memang perlu dievaluasi lagi silahkan. Tapi kalau misalkan bisa tetap ridho, bisa menjadi seorang istri yang baik, bismillah lanjutkan. Maka yakini bahwa di satu hal, mungkin saat ini belum kelihatan, apa namanya belum kelihatan efek dari apa namanya efek dari kecacatan itu, tapi ketika kita ridho yakinlah satu hari pasti kita akan melihatnya. Ibunda Asiyah itu pasti belum mikir ya apa indahnya punya suami seperti Fir'aun gitu kan, tapi ternyata Masya Allah apa yang terjadi nanti Allah akan sampaikan di dalam salah satu di antara hadisnya, siapa suami beliau nanti, suaminya bukan Fir'aun lagi di akhirat, siapa itu Rasulullah, manusia terbaik menjadi suami ibunda Asiyah, dan beliau digelari sebagai satu di antara pimpinan ahli syurga. Bagaimana pendapat ibu ketika nanti di syurga, Masya Allah, tempat ibu di level tertinggi, mendapatkan derajat yang tertinggi, Allah ridho dengan ibu. Pasti akan sangat-sangat bahagia. Ujian ini, ya Allah. Bahkan banyak orang yang di antara hadis diskusi ceritakan ketika mereka di dunia dalam keadaan musibah bisa-bisan gitu kan. Ternyata di akhirat mereka membuat iri orang-orangnya diberikan nikmat yang banyak. Ternyata mereka dengan musibah-musibah yang ada, dengan ujian-ujian yang ada yang mereka ridho itu, Allah menggugurkan satu persatu dosa-dosanya. Yang membuat, ya Allah, tolong hidupkan aku lagi ke bumi, ya Allah, dan aku berikan aku musibah yang besar. Orang-orang kaya, orang-orang sehat mengatakan itu. Kenapa? Biar cepat masuk surga ya. Ternyata hisab itu nggak enak. Maka meyakini satu hal ini menjadikan kita ya setidaknya membuat kita lebih ridho dengan kodoknya Allah. Kenapa yang dipilih adalah suami ibu bukan suami orang lain? Pasti Allah punya rahasianya. Pertama memang kita muhasabah diri, garis kebenaran bisa jadi saya salah.
membuat suami yang bisa jadi yang kurang nyaman dengan saya sebagai itu menggaris kebenaran. Tapi yang kedua perlu kita yakini adalah bahwa Allah nggak akan pernah salah meletakkan ujian ini. Kenapa yang diuji saya? Karena Allah merasa bahwa kita mampu melampaui ujian ini. Wallahualam bishawab. Aduh, ini uji nggak mudah ini. Ustadz, bolehkah saya tanya, saya punya selingkuhan dan diketahui sama suami, akhirnya ada dendam di antara mereka. Setiap suami ketemu selingkuhan selalu diudai dan dia kata-katain sikapnya harus bagaimana, Ustadz? Astagfirullahaladzim. Pertama adalah, yuk buka perisanya ibu, itu dosa besar. Wala taqrabu zina. Pertama itu. Kedua, kalau misalkan suami melakukan hal itu, ya wajar aja sebenarnya kita sebagai manusiawi. Maka perkenalkanlah. Pertama ibu perbaiki diri dulu, terus perbaiki. Yakinlah itu sebagai perisai rezeki ibu. Ini ujian sekali pertanyaan hari ini. Oke, suster. Nggak ada. Ini adalah perisai rezeki yang besar. Harus pahami itu, Bu. Dan ibu harus terima detoxnya. Misalkan ada berantem sebagainya. Bahkan bisa jadi suami tidak nyaman dengan ibu. Alhamdulillah tidak sampai ke pisah gitu kan. Maka tunjukkan bahwa ibu salah. Tunjukkan bahwa garis kebenaran, ya emang udah tahu jelas banget ini ibu salah kondisinya dalam kondisi. Tapi juga dalam kondisi ini seperti kalau dalam psikologi ada dua kemungkinan ketika ada orang salah di depan kita, garis kebenarannya lah bisa jadi karena salah kita, bisa jadi juga mungkin ada suami juga. Tapi dalam kondisi garis kebenaran adalah yang salah saya salah. Akuin dulu itu dan perbaiki. Perisai rezeki tadi, buka perisainya, maka perbaiki dengan terumbu karang terbaik. Tampakkan bahwa ibu adalah seorang istri yang setia. Pelajari lagi kembali bahwa kesetiaan itu nomor satu. Ketika kesetiaan itu dirusak, ini serius, ini nggak mudah. Ini adalah perisai yang sangat-sangat besar yang perlu ibu segera taubati. Perbanyak sholat taubat kepada Allah SWT, dan kedua, perbaiki hubungan ibu dengan suami. Berikan kesetiaan yang terbaik kepada suami. Ya kalau misalkan diludah dan sebagainya terhadap tadi itu, ya saya pikir itu normal dan tidak perlu bahkan untuk ditanyakan saja saya pikir tidak sopan juga di sini di dalam forum seperti ini. Tapi yang harus dipahami adalah ya kita salah dan kita perlu memperbaiki itu. Kalau dibilang bahasanya kan dalam memantar rezeki tidak untuk menghukumi orang lain. Ya. Kok kamu ludahin ini sehingga yang perlu dipahami adalah saya salah. Kenapa sampai gara-gara saya orang itu melakukan hal itu? Maka yang perlu perbaikan adalah diri kita, bukan untuk diri orang lain. Maka Bu, bismillah ya. Ini semoga bagian dari titik balik, total balik untuk perbaikan. Bismillah kita menjadi orang baik. Dan kedua pasti Ibu, yakinlah bahwa banyak orang-orang hebat yang mulai dari sebuah kubangan kelam. Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai pada sahabat ketika ada sebagian sahabat yang lain, Ummu Abdillah itu berkeinginan gitu, insya Allah ini orang akan masuk Islam. Suaminya Abu Abdillah mengatakan dia nggak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya bapaknya itu bisa syahadat. Keledai nggak mungkin bisa syahadat. Saya kira orang ngerasa nggak mungkin orang akan jadi orang baik. Tapi ternyata Masya Allah gitu kan, dia menjadi orang baik. Bahkan dalam keseharian kita memahami bahwa kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab jauh lebih baik dari kebaikannya Abu Abdillah. Abu Abdillah jadi disebutkan menjadi satu di antara penghuni surga yang tanpa hisab. Tapi Umar bin Khattab menjadi penduduk ahli surga. Dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Insya Allah masih ada jalan untuk taubatan kembali. Siap Bu ya? Buka perisainya. Ustadz tanya, anak-anak saya dulu penurut, setelah ditinggalannya wafat, sekarang mereka tidak mau nurut sama ibunya. Apa yang cacat sempurna apa itu catatan yang sempurna bantu? Baik. Maka catatan yang sempurna adalah ibu perbaiki diri sebagai. Pertama adalah kita memposisikan kita menjadi seorang yang bapak dan ibu sekaligus. Memang di sini terhadap komunikasi dalam psikologi memang harusnya adalah ada peran ayah dan ibu. Kan Allah menyampaikan di dalam hadisnya bahwa sesungguhnya ibunya itu ada mawaddah, cinta. Anak-anak itu sayang sama ibunya, itu kan senang sama ibunya. Nah, kalau untuk bapak itu kan qawam. Bahasanya qawam itu apa ya? Qawam itu yang ngelurusin. Jadi kalau belok ngelurusin. Jadi juru orangnya bagiannya kedisiplinan ya kan. Guru BP lah galaknya gitu. Jadi ketika galakin sama bapak, lembutnya sama ibu. Jadi ketika dia merasa, aduh bapak galak banget, dia datang kepada ibu. Nah sekarang bapaknya nggak ada, tinggal ibunya. Makanya kita pelajari lagi.
Mungkin ini bagian dari ibu harus memungkinkan sikap seperti Ibunda Hajar. Ibunda Hajar ada suaminya nggak? Nabi Ismail? Nggak ada. Dari bayi memerah perlu ditinggalkan Mekah. Suaminya di Palestina atas perintah Allah. Tapi menariknya, gitu ya, nanti biar Iwan belajar lagi, ternyata beliau sukses menjadi seorang ibu hebat. Jadi ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya bunaya, inni arafil manami anni asbahuk, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Itu, nah jawaban sang anak apa? If almatu, lakukan yang diperintahkan, Pak. Taatnya luar biasa. Apakah didikan dari bapaknya? Enggak sebenarnya. Didikan siapa? Didikan ibunya. Bapaknya nggak salah memilih seorang ibu yang solehah. Disinilah momennya ketika kesempurnaan itu momennya ibu untuk menjadi seorang ibu yang keren sekarang Ibunda Hajar. Kalau dulu ada bapak gitu kan, nah sekarang nggak ada nih. Maka yuk kita belajar Ibunda Hajar. Ternyata salah satu di antara kuncinya Bu, memang dalam pendidikan itu harus memang ada ayah. Kan Nabi Ibrahim nggak ada saat itu. Makanya salah satu di antara kisah disampaikan adalah Ibunda Hajar ketika memberikan sanksi, ketika berbicara, belum mengikutkan ayahnya. Secara jasad memang ayahnya tidak ada, tetapi saya rohani ada. Contohnya gimana? Ketika misalkan Nabi Ismail kan kecil kan sama ya, anak-anak pasti ada nakalnya juga kan. Maka belum mengatakan, nak, engkau anak dari seorang nabi. Andai bapakmu di sini melihatmu, pasti dia sangat kecewa. Maka memang ucapan dari ucapan sang ibu, tapi yang muncul terekam di anak adalah bapakmu di depanmu. Maka itu sanksi-sanksi itu, masya Allah bapakmu di sini, nah. Maka ini kan muncul lagi sanksi-sanksi tadi, hukuman-hukuman itu tadi. Itu yang muncul adalah wajah-wajah ayah. Kedisiplinan itu berjalan. Nanti ketika ketemu anaknya, ketemu dengan sang ayah gitu kan, ketika udah belasan tahun nggak ketemu, ternyata masya Allah dengan ketundukan, dengan ketaatan yang terbaik. Oh alam bisawab. Maka ini adalah titik balik ya bahasanya tantangannya lebih Bu untuk mendapatkan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oh alam bisawab. Ustadz mau tanya gimana caranya untuk menumbuhkan keyakinan pada Allah dengan sepenuhnya karena saya punya amanah selama 2 tahun belum bisa terselesaikan. Mohon doanya Ustadz agar orang sabar sabar dan ikhlas. Bismillah. Salah satu di antara memudah untuk menumbuhkan keyakinan adalah kita belajar dari keyakinan orang lain. Banyak kok misalkan testimoni kan di sini yang amanahnya lunas gitu kan sebagainya bertahun-tahun gitu kan. Itu juga lunas kan? Alhamdulillah. Maka itu juga meyakinkan kalau mereka bisa, saya juga bisa. Kita tinggal menyesuaikan caranya saja. Kalau caranya pertama buka perisainya, hilangkan semua perisai-perisai yang ada. Terus kedua rawat terumbu karangnya. Kita baik sama orang lain sebagainya. Maka caranya adalah ketika mereka terpuruk, mereka bisa bangkit, yuk kita juga bisa. Cara terbaik adalah liatin testimoni-testimoni itu. Dan itu real. Maka tadi sering sampaikan, coba liatin ya, sekali lagi Bapak Ibu, buka YouTube dan di situ buka pecah telur. Untuk liatin di situ. Saya sangat rekomenkan ini ketika dia upload baru dan di pecah telur ini inspirasi bagi para pengusaha dan dia memulai dari orang-orang yang meninggalkan riba. Dari ada pengusaha-pengusaha muslim yang mereka keluar dari dengan amanah yang berjiwa dan sebagainya dan mereka bisa bangkit. Kalau mereka bisa bangkit, saya juga bisa bangkit. Sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, Muhammad Firdaus. Besok bagaimana caranya agar kita senantiasa mudah untuk sabar dan ridho dan syukur dengan ketidaksempurnaan yang kita hadapi. Baik, Bapak, ada nggak dulu pernah, pasti kalau kita coba runut lagi di dalam kehidupan kita, ada nggak ketidaksempurnaan atau sesuatu yang tidak kita sukai, gitu kan? Tapi satu hari kita menemukannya itu dan kita ridhoi. Dulu saya pengen banget dari kecil ya, saya coba runutin ini sebagai inspirasi ya. Daya saya kalau dulu kan tahun 90-an, tahun 2000-an itu kan masih ada NEM. Ketika ujian ntar aja ujian nasional dan NEM-nya kan. NEM itu apa sih? Nilai agar pokoknya intinya ada berapa gitu kan. Kalau biasanya kan nilainya sampai kalau SMP itu sampai 40. Nilai saya masih cukup bagus untuk masuk ke SMP favorit. Jadi favorit kampung saya gitu kan, favorit masih masuk. Bapak saya cuma bilang gini, Pak, saya mau bilang Pak, saya pengen masuk ke SMP favorit itu, SMP 1. Ya sudah nih, kalau ente masuk situ, silahkan. Ente kerja sendiri, bayarin sendiri. Jelek banget itu, nggak seneng banget saya. Masuknya kayak MTS, Madrasah Sanawiyah, yang biasanya secara grade itu yang nggak bagus banget, biar rendah gitu ya. Allah masukin ke sini. Gitu. Ya udah, Bismillah, jalanin dengan sedikit terpaksa sih.
Setelah 3 tahun masih belum juga nemuin kenapa di sini, kenapa nggak di SMP saja. Ternyata habis itu saya ketemu dengan beberapa orang yang saya kenal di MTS itu gitu kan, cukup dekat, dan dia melanjutin ke aliyah. Aliyahnya di Pati, Jawa Tengah, di Terangkil. Mungkin ada orang Pati di sini. Setelah itu di sana ternyata oh ini aliyah nih mau biayain. Kenapa di situ? Karena biayanya murah. Udah itu alasan utama. Biayanya murah, pesantren murah dan modern. Santrinya ternyata besar, 3.000 orang. Wah, keren luar biasa. Dan santri-santrinya ketika selesai dari aliyah, banyak kan ke Mesir. Wah, cita-cita saya nih. Kodaruahnya. Dan saya mulai bersyukur. Wah, ini kali kenapa saya masuk SMP. Ternyata enggak, belum itu. Saya betul terlulus, dan ternyata disitulah nanti Allah akan giring saya ke sebuah tempat namanya Libya. Libya Muammar Gaddafi, itu di Afrika Utara. Dan disitulah nanti pas lulus dari Libya, saya menyadari, oh Masya Allah, diberikan kemudahan, bisa berangkat haji, bahkan sampai sekarang karena tadi sertifikat haji itu, haji dari Kemenak itu, saya mudah untuk mengajukan diri, Bu, saya ke travel pengen menjadi pembimbing haji, diterima, alhamdulillah. Ya masa nikmat, ya oh saya merasakan nikmat banget, pekerjaan kok nikmat banget Toyo gitu ya, berangkat haji, berangkat umroh dibiayai oleh kantor gitu kan, bahkan kita diberikan uang saku, anak-anak kita mendapatkan tunjangan, bahasanya, dan kita bisa beribadah santai, nikmat banget tanpa biaya preser pun, bahkan kita mendapatkan bahasanya uang saku gitu kan. Ya Allah, ternyata dulu awal mulanya itu dari SMP yang 3 tahun saya tidak syukurin itu ya. Dan sampai ketemu seseorang diarahkan ke aliyah, dari aliyah itu ke Libya nanti menjadi seorang pembimbing haji dan umroh dari Kemenak sampai sekarang. Banyak kan Pak? Nah, memang jalurnya sangat panjang, bahwa puzzle-puzzle kita nikmatin aja, jalanin saja. Nanti suatu hari kita akan merasakan, oh, gitu. Seru deh itu. Bahkan kalau misalkan anak kita nggak sempurna gitu dan sebagainya, ya coba bayangkan dengan ibunda dari Syekh Sudes gitu kan, ketika dengan ketidaksempurnaan anaknya yang lincah luar biasa. Ketidaksempurnaan itu tidak harus dalam artian dia cacat fisik gitu ya. Ketidaksempurnaan dia nggak nyenengin anaknya ini. Syekh Sudes kan ya biasanya anaknya badung gitu ya, nakal gitu ya. Suka lagi orang lagi kondangan, dia rusak makanan itu semua dengan pasir, dicemplungin dengan pasir, disumpahin jadi Imam Masjidil Haram, ternyata beneran jadi Imam Masjidil Haram. Tapi kan kecilnya seperti itu gitu. Maka yakin satu hal, satu titik kita akan mensyukur dengan segala yang skenario Allah berikan, dengan syarat apa? Udah syukurin aja, jalanin, nikmatin. Satu hari kita akan bersyukur. Oh, Waalaikumsalam. Suami rajin sedekah terutama saat subuh, tapi jarang memberikan uang ke istri kecuali kalau istri sengaja minta. Hukumnya gimana, Ustaz? Saya pernah dengar sedekah terbaik itu istri. Apa itu benar? Baik, saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Yang disampaikan sang ibu benar. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dia kalau nggak salah hadis Muslim, sahih hadis ini. Satu dinar yang kau nafkahkan untuk di jalan Allah, satu dinar yang kau nafkahkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kau berikan untuk anak yatim, dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Lanjutan di hadisnya, a'dhamha ajron, yang paling besar pahalanya adalah anfaqtahu li ahlik, yang kau nafkahkan pada keluargamu. Maka jangan berpikir kalau memberikan nafkah kepada keluarga itu bukan sedekah, itu sedekah terbesar kata Rasulullah, dibandingkan bebasin budak, dibandingkan anak yatim. Yang paling besar adalah kepada keluarga. Saya nggak tahu, pasti punya suami punya tendensi khusus, mungkin ingin mengajarkan pada keluarganya lebih untuk kesederhanaan, untuk memahamkan pada mereka ini ada kesederhanaan, dan mungkin ada nafkah yang mungkin standar cukup, yang berkecukupan. Oh alam, ibu, saya dari hadis ini tidak ingin menyampaikan bahwa pelit nih suami saya, bukan seperti itu. Pasti suami punya argumen. Kalau mungkin ibu mau konfirmasi sebagai istri, silahkan. Pak, dapat hadis seperti ini nih. Silahkan jawab saya, cari aja nafkah itu, nanti hadisnya berikan kepada suami dan tanya, kenapa sih Pak kalau ke ibu gini? Pasti beliau punya argumen. Saya yakin punya argumen khusus. Kalau dia nggak punya argumen, ya silahkan. Bisa jadi ntar setelah hadis itu diterima, bisa jadi uang saku ibu lebih gede daripada biasanya. Bismillah. Tapi kalau misalkan argumennya ada argumen pendidikan, saya sangat sepakat bahwa sesungguhnya ketika kita, ya anak saya udah cukup Ustaz, makannya dengan telur cukup, tapi berbagi sama orang lain tuh luar biasa. Mungkin belum mengamalkan satu hadis yang lainnya. Ketika ada seorang sahabat Rasulullah datang dalam keadaan lapar, ternyata suami Rasul juga gak punya makanan, nanya kepada para sahabat, siapa bisa jamu? Saya Rasulullah, jamu datang. Ternyata di rumah gak ada makanan kecuali satu porsi.
Satu porsi itu pun harus dimakan dua anaknya. Si bapak sama ibu nggak punya makanan saat itu, lapar. Maka makanannya itu diberikan kepada si sahabatnya tadi, terus sahabat tadi makan dengan lahapnya. Maka sang tamu makan dalam keadaan kenyang, tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan sekeluarga itu semuanya, sampai anak-anaknya lapar semuanya. Maka pagi harinya Rasul dengan tersenyum, bangga, bahagia, ini loh punya sahabat-sahabat seperti ini. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan di antara sifatnya orang-orang Madinah itu mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka dalam keadaan butuh. Mungkin yang dipegang oleh suami ibu ini dan itu jauh lebih mulia. Isar pada orang lain kemuliaannya lebih tinggi. Tapi kalau mau konfirmasi lagi dipersilahkan. Kalau dalam bab tarbiyah seperti ini, saya sangat salut pada suami ibu. Mungkin tidak ingin menjadi seorang mukmin biasa, tapi menjadi mukmin level tertinggi. Oh alam bisawab. Menarik ya. Keren sekali buat sore ini. Oke. Syukur Ustaz, semoga bisa jadi memperbaiki diri. Amin, insya Allah. Oke. Baik, terakhir ya, mohon izin. Bismillah, ketika ujian datang, kita harus tetap takwa, ridho, setia, dan kita tidak ikut nasihat mentolak demi Bu Asiyah, kayak istri dari Rahmatullah, tetap ridho, istiqomah, dan istiqomah. Allah tidak pernah salah memberikan ujian ini, pasti karena yang diuji adalah mampu-mampunya ujiannya. Percaya Allah memberi balasan yang terbaik di akhirat nanti. Wah, al-bisawab, sepakat, Ibu. Baik. Baik, penutupan Bu Siska. Assalamualaikum Ustaz. Aku sekarang lagi diberi permen. Aku sakit dan bertahun-tahun saat mohon doa sebuah. Baik Bu, bismillah, yakin rindu sama Allah. Yakinlah ketika mungkin sakit itu ada di lambung. Coba bayang misalkan di lambung, bayangkan dari lambung ibu keluar nanah sebagainya. Nanah itu bukan nanah fisik, tapi nanah dosa-dosa. Mungkin dulu pernah dosa sama orang. Mungkin dulu pernah satu ketika ucapan ibu yang tidak sengaja melukai hati orang tua, melukai tetangga, itu dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap ridho. Nanti di yaumil hisab bisa jadi ibu akan menjadi orang yang paling bahagia. Ya Allah, kok tahu gini ya Allah, dulu sakitnya jangan cuma lambung, ya Allah, mata, telinga. Dan itu hadisnya hadis qudsi sahih. Ya Allah, semua yang kasih sakit ya Allah. Kenapa? Hisabnya cepat banget. Dan satu hari itu akan membuat kita bahagia, Bu. Maka tetap ridho dengan yang Allah berikan. Ustaz, boleh nggak kalau misalkan kita, kan enak tuh lagi sakit, lagi kurang sehat kan? Kurang sehat itu kan diberikan penguguran dosa. Berarti nggak perlu minta doa sehat. Boleh, dan Rasulullah mintakan, minta sehat. Sehat, yang sehat disyukuri juga bagian dari ibadah. Kalau kok sedang kurang sehat dan disabari juga bagian dari ibadah, penggugur dosa. Gitu. Jadi ketika kita, ya Allah berikan aku kesehatan, biar aku bisa bersyukur. Syukurin kita juga bagian dari ibadah kepada Subhanahu wa taala. Baik, cukup ya. Insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Intinya poin besar dalam tema ini yang paling belajar adalah saya. Belajar dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Belajar untuk bisa mengamalkan ini, bisa ngomong doang, bisa ngambilnya atau enggak sih gitu ya. Jadi setiap selesai dari materi biasanya saya ketawa-tawa gitu kan. Ya Allah, astagfirullah. Kok pas banget ujiannya dengan yang barusan disampaikan. Nah sikapnya apakah menjadi sikap yang seperti yang disampaikan, atau mungkin kebalikan, di situ Allah sedang mengajari saya banyak hal yang saya belajar dari kajian ilmu Hanafi ini. Allah Akbar. Maka bismillah, semoga Allah berikan jalan terbaik bagi kita, dan semoga segala ujian Allah berikan menjadikan kita ridho. Dengan keriduan itu, ketika kita diuji berarti tandanya kita mau naik tingkat. Ketika kita sudah naik tingkat, oh Masya Allah, kita akan bahagia. Ternyata ujian ini ada kenaikan tingkat yang buat kita selalu tersenyum dan bahagia. Maka tetap ridho dan husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terus.